Oi oi oi, jumpa lagi di Kapten Anime. Mode Gear 5 telah bangkit. Nama asli dari buah iblis Luffy terungkap. Apa kabar nakama Kapten semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan juga bersemangat. Akhirnya, yang ditunggu-tunggu muncul juga. Pada hari ini, spoiler lengkap dari manga One Piece chapter 1044 sudah rilis dan bisa kita cemek-cemek bersama-sama. Dalam spoiler ini akan melanjutkan sebuah pertarungan yang masih belum selesai. Dan pada pertarungan tersebut akan terjadi sebuah kejadian yang sangat mengejutkan, yang sampai membuat kita semua jadi tercengang-cengang. Nah, untuk itu mari semua kumpul yang tertib. Simpan ucok kalian ke tempat yang aman agar enggak meronta-ronta, karena Bang Kapten akan mengencrit-encritkan spoiler lengkap untuk manga One Piece chapter 1044. Kencangkan celana kalian dan ayo kita berlayar. Manga One Piece chapter 1044 kali ini akan mendapatkan judul Prajurit Pembebasan. Judul tersebut sepertinya ditujukan kepada Luffy. Lebih tepatnya, apa yang sedang ingin diwujudkan Luffy untuk negeri Wano, yaitu bebas dari jajahan Kaido. Pada halaman awal di chapter ini dibuka dengan Luffy yang sedang berbicara. Walaupun kita tidak bisa melihat Luffy dari jarak yang dekat, namun suara drum pembebasan mulai semakin keras terdengar. Luffy berkata, "Apa yang terjadi? Bagaimana aku bisa bangkit? Padahal aku sudah kalah. Tiba-tiba aku merasa sangat senang." Hahaha. Saat Luffy berbicara, dari kejauhan kita bisa melihat kilatan petir hitam keluar dari tubuh Luffy. Cerita lalu berpindah. Junisa masih bersama dengan kapal perang pemerintah dunia di laut dekat Wano Kuni. Momonosuke melihat atap Onigashima. Dia sangat kesal dan bahkan gemetar. Momonosuke berkata kepada Junisa, "Apakah Joy Boy yang kau maksud itu Luffy?" Yamato pun terlihat kaget dengan apa yang dikatakan Momo barusan. Halaman kemudian berpindah ke menara otak kiri. Kita melihat beberapa orang sedang merawat Sanji. Tiba-tiba Sanji terbangun karena dia merasakan sesuatu dan melihat ke arah atas. Sanji merasakan kehadiran dari Luffy. Di lantai pertunjukan, sekutu Luffy juga merasakan sesuatu. Kid, Lau, dan juga Hyogoro. Mereka tercengang karena merasakan aura kehadiran dari Luffy. Marco de Puyo ternyata juga merasakan sesuatu dan menceritakannya kepada Nami dan Tama bahwa Luffy masih bernafas dan dia masih hidup. Mendengar perkataan Marco itu, mereka pun menangis sambil berpelukan. Cerita pun berpindah ke tanah suci Marigorose, ke ruang otoritas di Kastil Pangea. Di sana ada uak-uak Gorose yang terus berbicara tentang situasi di negeri Wano. Salah satu dari mereka bertanya-tanya apakah layak kehilangan salah satu agen terhebat dan membuat Kaido menjadi marah. Uak Gorose dengan rambut gimbal pun menjawab, "Itu sangatlah berharga, terutama mengingat masa depan yang mungkin ditimbulkan oleh situasi ini." Salah satu Gorose berkata, "Tepatnya si pendekar pedang berkepala botak. Pemerintah dunia mencoba untuk mendapatkan buah Gomu Gomu no Mi di setiap era selama 800 tahun. Namun entah kenapa buah iblis itu selalu menjauh." Gorose dengan janggut dan kumis besar berkata, "Sepertinya buah iblis itu mencoba melarikan diri dari mereka." Kemudian Gorose dengan bintik di kepalanya mengatakan, "Itu mungkin terjadi karena kita tahu bahwa buah Zoan memiliki pikirannya sendiri. Dan buah itu memiliki nama dewa. Nama lain dari buah Gomu Gomu no Mi adalah..." Lalu Gorose berambut pirang pun melanjutkan, "Hito Hito no Mi, Mythical Zoan, model Nika." Seperti yang dikatakan Gorose, dalam halaman ganda yang luar biasa dan epik, kita melihat siluet Luffy dengan bulan purnama yang menjadi latar belakang. Siluetnya identik dengan milik Nika. Meskipun kita hanya melihat siluet hitam, namun terlihat jelas bahwa Luffy sedang tertawa. Selain itu, suara drum juga terus terdengar.
Para Gorosei pun berkata bahwa tubuhnya memiliki sifat karet dan dia bisa bertarung dengan cara apapun yang dia mau, membuat orang tersenyum kemanapun dia pergi. Dia adalah prajurit pembebasan. Dia juga dikenal sebagai The Sun God Nika. Awakening akan memberikan tubuh karet lebih banyak kekuatan dan kebebasan. Dikatakan bahwa dia adalah kekuatan yang paling konyol di dunia. Cerita dipotong ke aula harta karun di lantai 2. Orochi masih terperangkap di bawah reruntuhan. Ada beberapa percakapan yang terjadi antara Hiyori dan Orochi di sini. Orochi mencoba membujuk Hiyori agar dia mau membebaskan dirinya dari reruntuhan. Namun, Hiyori melepas topengnya dan berteriak dengan sangat marah kepada Orochi. Tiba-tiba, versi imut-imut dari iblis Kazenbo milik Kanzuro kembali ke tempat Orochi dan Hiyori berada. Orochi melihat Kazenbo mungil itu dan menyuruhnya untuk membakar Hiyori. Namun Kazenbo milik Kanzuro itu pun mengabaikan perintah Orochi dan bukannya pergi ke Hiyori, tetapi dia malah menuju ke arah Orochi. Orochi pun mulai terbakar. Cerita lalu kembali ke atap kastil Onigashima. Di sana, kita melihat lagi siluet Luffy dengan bulan purnama yang menjadi latar belakangnya. Luffy berkata, "Aku merasa bisa melakukan apapun yang aku mau. Detak jantungku terdengar sangat menyenangkan. Ini adalah puncak tertinggiku. Ini adalah Gear 5." Kembali ke lantai pertunjukan. Ledakan besar Hausuku Haki tingkat tinggi datang dari atas. Banyak kilatan petir hitam menembus atap dan bawahan Kaido mulai jatuh pingsan dengan busa di mulutnya. Kaido pun terlihat sangat khawatir. Dalam halaman ganda, kita melihat bahwa atap mulai pecah dan lengan Luffy muncul dari lubang. Lengan itu sangat besar dan meraih tubuh Kaido yang masih dalam mode naga bir brandnya. Semua orang yang melihat kejadian itu terlihat sangat terkejut. Luffy menarik Kaido ke atas dan menyeretnya dengan sangat mudah ke atap. Luffy kemudian memperbesar ototnya dan mulai memutar tubuh Kaido dengan sangat liar. Luffy berhenti berputar dan mulai membanting Kaido bolak-balik di tanah, sampai Luffy berhenti dan melepaskannya. Kaido pun bangun dan dia merasa pusing. Ada beberapa benjolan di kepalanya dengan bintang-bintang kecil di sekitar kepalanya. Melihat kondisi Kaido yang sangat lawak itu pun, Luffy menjadi tidak bisa berhenti tertawa. Lalu, Kaido pun menjadi heran karena melihat Luffy masih hidup. Dan tiba-tiba, Kaido mengencritkan bola brush ke arah Luffy. Luffy yang telah kembali ke bentuk normalnya, terbaring di tanah sambil tertawa tanpa henti. Tetapi ketika dia melihat bola brush milik Kaido, Luffy pun berteriak kaget. Matanya menyembul keluar seperti karakter kartun. Luffy meraih tanah dengan tangannya dan merentangkannya, menyebabkan tanah di sekitarnya berubah menjadi karet. Bola brush Kaido menyentuh tanah, tetapi karena tanah tersebut sudah menjadi karet, tanah itu tidak hancur dan menahan serangan Kaido. Luffy berubah kembali ke bentuk berototnya dan menarik sebidang tanah, menyebabkan bola brush memantul kembali ke arah Kaido dengan ledakan yang sangat besar. Pada sebuah halaman, akhirnya kita bisa melihat seluruh tubuh Luffy dengan sangat jelas. Penampilan fisiknya hampir sama seperti biasanya. Rambutnya sekarang terlihat seperti api, dan dia memiliki kerak uap di leher dan di bawah ketiaknya, sama seperti saat dalam mode Gear 4. Alisnya sekarang melengkung, mirip seperti Sanji, dan pupil matanya pun juga telah berubah. Luffy masih tertawa tanpa henti saat Kaido mulai berdiri. Gear 5 akhirnya secara resmi diperlihatkan. Kaido pun berkata, "Aku minta maaf atas apa yang terjadi tadi. Aku sangat bodoh. Aku tidak ingin menang seperti itu." Luffy lalu menatap Kaido dengan tekad dan senyum di wajahnya. Luffy pun berkata, "Jangan sebut itu. Ayo kita akhiri ini sekarang juga." Dan adegan yang sangat luar biasa dari Gear 5 Luffy menjadi penutup dari encrit-encritan spoiler dari manga One Piece chapter 1044. Lalu ada kabar gembira yang diberikan Kang Oda untuk teman-teman Opeler semuanya, bahwa untuk minggu depan One Piece tidak libur.
Oke, cukup sekian dulu ya nakama. Tetap stay terus di channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi paling update tentang One Piece yang akan Abang Kapten bagikan untuk kalian semua. Dan pastinya jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.